Bapa, dia anak manusia. Makanya kontradiksi karena apa? Karena dalam manuskrip tertuanya Yunani, ayat ini tidak ditemukan, atau alias ayat sisipan. Nggak bisa. Bukan aku yang mengatakan ya, orang LAI yang menegaskan ini. LAI Coba. sudah mengakui di catatan kakinya. Tolong abang buka Yohanes 3:13. Lihat dulu bang, kita lihat dulu supaya clear. Iya. Ya, kita sapa dulu. Boleh. Assalamualaikum. Alif, Bang Kadirob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 3 nomor 16 ya. Kan bang. Bang Kadirob, Yohanes 13 ayat 3. Karena Yohanes begitu 3. besar kasih Allah. Bukan bang, bukan 16. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 nomor 13. Yohanes Tidak 13 ayat 3. Dia dong. Yohanes 3 ayat 13 bang, 3:13. Kau cuma nanya kau. Mabuk Udah kau ini. betul aku buka tadi. Mabuk kau nih. Kau aja lah yang baca. Ah iya. Nah, Nih, Tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Oke, itu clear bang ya. perkataan siapa? Yohanes. Perkataan Yohanes. Ya. Oke, kau lebih percaya Clear, perkataan Bang, ya, Yohanes tadi, atau Bang. perkataan Yesus? Ya. Maksud saya gini bang, ini clear bang. Tadi ada bahasa anamorfi. Enggak, ini perkataan siapa ini? Iya, Yohanes bang. Nah, dari mana Yohanes tahu narasi ini? Ya kan dia bersama-sama dengan Yesus waktu pada zaman itu bang. Oke, itu tidak jadi jawaban gitu loh. Karena tidak ada narasi Yesus Gak mungkin dia mengarang-ngarang ketika dia memang bersama. Gini, apa Sultan? Apa yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes 3 nomor 13 tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Dari mana Yohanes dapat narasi ini? ini? Maksud saya ini bang, untuk menjawab Lukas yang tadi yang Nggak usah dijawab. Karena apa? Karena ini bukan sumber yang kredibel ini. Ya, kredibel Semua dong, tulisan-tulisan Yohanes ini tidak masuk akal. Maksud saya Karena gini loh, apa? Bang Karena Faru. tulisan Inilah- Yohanes itu tidak pernah di legalitas Matius, Inilah Markus dan juga yang bahasa-bahasa lainnya. puitis itu bang. Inilah bahasa-bahasa perumpamaan yang tadi anak manusia telah diangkat. Maksudnya diangkat Mana derajatnya. bahasa perumpamaan lagi? Yang Duduk mana di sebelah kanan perumpamaannya? sama Bapa. Hmm? Sudah disempurnakan statusnya gitu loh bang. Sebagai Tuhan, sebagai Allah. ya mana datanya? Allah duduk di sebelah kanan Allah mana? Yang tadi bang, itu kembali lagi ke ini. Mana datanya? Ke Markus 16 ayat 19. Loh, Setelah kan Yesus kau udah mengatakan bilang, hal-hal itu loh. kepada para pengikutnya, Markus dia terangkat ke 16 sorga. nomor 19 itu Sultan, itu ayat sisipan. Baca di catatan kakinya karena tidak ditemukan di dalam manuskrip tertua Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, Poin saya gini bang, ayat saya baca itu itu dari kontradiksi. Tunggu dulu Sultan. Kontradiksi dengan Lukas 22. Ketika terangkat Tuhan, ketika dia duduk di sebelah kanan Bapa, jadi manusia. Mana yang benar? On off Tuhan. itu kan bahasa On puitis off. abang. Sebentar-bentar Tuhan, sebentar-bentar manusia gitu. Itu kan bahasa puitis. Itu kan angan-anganmu. Angan-anganmu mengatakan itu bahasa puitis. Penulisannya bangku. Gak ada itu, gak ada Coba bahasa puitis itu cuma perumpamaan. angan-anganmu aja. Perumpamaan pengecupan, perumpamaan anak, hak anak sulung, hak anak. Nah ini kan semua pakai bahasa-bahasa perumpamaan, semua yang ada di Oke, kitab perjanjian jadi lama. begini teman-teman ya. Kalau kalian menyimak teman-teman ya teman-teman di bawah kalau menyimak diskusi ini, beginilah pedih, sedih dan hinanya menjadi Kristen. Kenapa dikatakan gitu? Mereka harus mematikan akalnya. Dan kedua, membantah Bibelnya. Yang jelas tertulis dalam kitabnya dibantah, ditolak sama dia. Yang nggak tertulis dalam Bibelnya dipercaya sama dia. Contoh, kata-kata hiasan kata dia, kata-kata metafora, puitis kata dia. Cobalah, itu tidak ada. Bahkan dalam penjabaran pemahaman teologi ya, baik dalam hal gramatikal maupun redaksi dalam penulisan kitab itu sendiri, tidak ada teknik ataupun disiplin ilmu seperti yang disampaikan sama si Sultan. Makanya udah, gue bilang, abang bisa baca satu-satunya nyanyian kitab Mazmur. dulu lah. Mazmur Daud itu. Lari lagi kok ke Mazmur.
Mazmur itu bukan kitab pemakan babi, nggak ya. Satu-satunya kitab yang tak punya lagi harga diri karena selalu dibantah, dikangkangi, bahkan disangkal oleh pembacanya, bahkan yang mengaku beriman terhadapnya, itu cuman Bible. Cuman Bible. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru. Ini kalau kalian nggak percaya teman-teman, simaklah teman-teman. Si Sultan ini Kristen, si Jandri kita tanya. Jandri, Islam Kristen Jandri? 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 Kita simak teman-teman. 10 orang Kristen kita tanya, 10-10-nya beda jawabannya. Ya, Islam Kristen? Jandri? Kristen bang. Oke, coba kamu tanggapin. Apa manfaat dari menuhankan Yesus? Ya. Apa manfaat dari menuhankan Yesus? Kau besarkan dirimu itu. Saya tadi mau besarkan Kang Dito berdua. Iya. Besarkan Apa dirimu. Apa manfaat dari menuhankan Yesus, Jandri? Manfaatnya ya turun. Anak manusia telah turun dari komal. Oke, kembali kita iklan lagi dulu itu ya. Kita iklan dulu lagi sebentar teman-teman. Coba cari ya. lagi bang, satu lagi bang. Bentar dulu Sultan. Aku iklan dulu 2 menit. Ya, buat teman-teman yang mau mendukung dan berinfak ataupun bersodakoh untuk kegiatan pawai obor Ramadan di tanggal 14 Februari nanti, ya, boleh melalui rekening Api Sumut teman-teman ya. Melalui Api Sumut kita menerima infak dan sodako dari teman-teman untuk kebutuhan pawai obor Ramadan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti ba'da Isya di jam 8 malam teman-teman ya. Boleh teman-teman mendonasikan itu ke nomor rekeningnya Api Sumut. Coba di tapping lagi toh nomor rekeningnya itu. Oke, aku bacakan ya. 00. Ditulis saja di bawah biar ada pertinggal. Gak bisa aku tulis, hilang. Dah, yang di bawah nanti catat ya. 00 53 01. Gini aja biar di screenshot. Ini teman-teman ya. Silakan teman-teman ya. Silakan di screenshot teman-teman ya. Nah, ini nomor besar. saya. Udah besar itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah mentransfer, ya boleh DM Bang Faru dengan menunjukkan bukti transfernya teman-teman ya. Atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia DPW Sumut, BRI. Ya teman-teman ya. Oke. Brimo. Coba aku cek dulu ya. Ada nggak yang ngasih bukti TF-nya? Mana tahu ada teman-teman yang sudah bersedekah atau berinfak dalam kegiatan itu. Saya lihat dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Sultan, ada Kang Dito nanti yang nanggapin. Oh, angin apa itu? Memang mau hujan di sini kak. Mendung-mendung terus. Bukan, itu Faruk ada apa? Wah. Iya, di sini kencang angin ya. Mendung. Bukan di tempatnya si Ito Faruk. Iya mendung sama kami tempat kami. Satu daerah aku sama Bang Faruk. Silakan Sultan. Aku pun kenalnya di mana Bang Faruk kerja. Ya silakan. Ya udah kalau nggak bertanya saya lanjutkan. Ini boleh ya saya masuk izin itu Nora Gembala. Ya silakan aja Bang. Kan. Lay Faros. Ya tentang memfungsikan pola berpikir kita membaca Bible. Kalau tadi itu bukan kalau dibilang tuduhan yang disampaikan Akhi Farouk boleh saja. Tapi secara mengimani yaitu kan iman itu masing-masing. Saya sedikit membela secara halus dan sekaligus membuat kita berpikir juga secara halus. Tapi fakta kebenarannya. Coba Bang Sultan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 4 nomor 11. Di situ secara perikop kan ada perempuan Samaria yang
bertemu dengan Yesus di sumur, kan gitu kan. Nah, perempuan Samaria itu berkata kepadanya, Tuhan, buset, kok malah dipanggil Tuhan dia ya. Jadi yang dilihatnya perempuan Samaria itu nyata-nyata Yesus yang terlihat manusia, kan gitu kan. Jelas dia punya kaki, punya tangan, sama lah kayak kita kan. Entah dia rambutnya gondrong, entah nggak gondrong, itu urusannya perempuan Samaria yang tahu itunya kan. Yohanes berapa? Tapi Yohanes pasal 4 ayat 11. Wah, udah mulai tertarik nih kalau nanya. Dia tanya di mana deh, dibuka sendiri dia. Supaya dia yang baca sendiri kan. Coba dibaca sendiri, Sultan, silakan. Yohanes pasal 4 nomor 11. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Oke, kita pahami secara rasional berpikir untuk mendapatkan apa yang terjadi perdiskusian antara perempuan Samaria itu bersama dengan Yesus yang dilihatnya manusia kan? Oke? Nah, menurut Sultan, perempuan Samaria itu kan manusia yang dia melihat Yesus manusia. Kemudian dia panggil Yesus Tuhan. Yang ditanyakan, yang distatementkan, engkau tidak punya timba. Tuhan itu butuh timba atau ember, atau manusia yang butuh timba atau ember? Silakan. Oke, gue jawab Bang ya. Ini kelas berat nih Bang. Jadi maksud di sini Bang ya. Jadi bukan maksudnya kepada berpikir secara fisik bahwasanya itu timba, bukan Bang. Tapi Terus ke embernya. kita lihat hidup ini Bang, dari mana Yesus memiliki kerohanian ya, yang bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Ngarang ini Kang Dito. Itu maksud daripada air hidup. Air hidup Membahas ada tentang makna yang airnya tersirat loh, di sana. Sultan. Ini saya kembali Sultan. lagi saya seperti tadi yang saya katakan Bang. Ini bahasa Sultan. puitis. Sultan, Kang Dito tidak bertanya tentang air itu tadi, tentang Itu layarnya Bang Arum besarin, kata teman-teman di bawah. Kan kok. Gue tanya dulu deh. Assalamualaikum. Ini sih Pak, sepatu wudunya mana ya Pak? Sepatu wudu. Ini tempat depan. Oh ini ya. Gara-gara di gereja gak ada tempat wudhu ya kayak gini, dia nggak tahu letaknya tempat wudhu di mana. Mau wudhu pakai toilet ya, dasar ngehe lu. Bang, itu nggak usah buka celana kalau wudhu ngehe. Wey. Bang Arum nggak mandi, Bang Arum wudu, Bang Arum jangan mandi. Itu wudhu kok buka celana sih? Coba Nika, lu kasih tahu wudhu nggak usah buka celana gitu. Bang Arum, aduh bahaya ini. Bang Zuma nggak di sini, Kang? Udah gua telepon barusan. Nanti teman-teman API juga. Baru wudu aja udah cerah ya, Kang ya. Iya. Belum sadar loh, baru wudu loh. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini lagi WA sama Bang Juma.
Iya Ustaz Alif kemana ya? Rom, Arom, lu dengar suara gua nggak Rom? Dengar. Gua minta moderator, biar nanti lu ini aja konsen di syahadat aja. Cukup ya. Pintu itu dibuka ya Pak? Hah? Pintu dibuka, yang mana? Pintunya. Ini mudah-mudahan calon ustadz kita ya. Beliau ini ya, bacaannya Masya Allah. Langsung ganteng ya. Woi, Arom. Lu bisa ngasih moderator nggak sih? Mika, si Arom ini gaptek ya? Bisa kemarin aku dijadikan moderator kok. Woi, Arom. Bang Arum. Gua Jadikan minta itu moderator biar gua bisa naikin orang. jadi kemomot. Ngerungkatin ini. Tombak terus. Goyang. Arom. Bisa. Arom. Gua minta moderator, kedengeran gak? Goyang ini. Goyang. Bang Arum. Itu Kang Kian jadikan moderator. Biar bisa dinaikin nanti kalau Bang Zuma datang. Bang Arum dengar nggak kami ngomong? Itu. Tapi emang kayak sinyalnya ini Kang. Bang Arum. Oh, kebanyakan tadi isi air di telinga kayaknya. Iya itu telinga lu kocorin ke pam. Ya iyalah lu. Iya, itu cuma dibersihin bagian luar aja Bang Arum, jangan dimasukin ke dalam. Bang Arum itu Kang Kian jadi momot. Arom. Tadi muka lu burik. Pas lu syahadat ganteng, Arom. Belum, baru mau. Enggak, tadi wudu. Tadi sebelum wudu burik, enggaknya burik. Tapi pas sudah wudu ganteng. Dengar itu, dia nggak dengar kita ngomong apa coba. Kak, dia habis wudhu tadi air satu gayung dimasukin ke telinga.
Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih di jalan, bentar lagi nyampe. Ya, nggak nyampe 5 menit lagi lah, 5 menit kurang lebih. Oke. Kenapa nggak di Komal aja syahadat? Aduh, lebih abdol di masjid dong. Di mana-mana juga. Ini kan bukan di Komal itu. Darni panas di bawah, Darni di panas di bawah. Selamatkan Bu Darni teman-teman di bawah. Tolong kasih napas bantuan Bu Darni ya. Teman-teman yang di bawah ya, ini lagi mau proses syahadat Bang Arum ya, tunggu selesai sholat. Habis sholat ini mungkin melaksanakan prosesi pengucapan ya syahadat Bang Arumnya. Jadi sabar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti katanya Bang Zuma juga mau datang. Dibantu tap-tap layar dan diposting ulang, kalau bisa di samping gereja-gereja pun dibagikan ya. Sama Bu Darni, bom-bom semuanya.
Insya Allah ya kita sama-sama doakan semoga selepas syahadat Bang Arum istiqomah dan menjadi ustadz atau ulama kita nanti, karena ilmu beliau sangat banyak dan memahami Islam juga ya, dan memahami Kristen juga, dan semoga ini menjadi Bang Arum ini menjadi seorang apologet yang ditakuti Oten juga. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang di bawah udah tap-tap layar dan diposting ulang. Semoga sehat selalu kita. Alhamdulillah dengan kehadirannya para guru-guru kita, Bang Alif, Bang Kian Santang, Uni Rifa, mudah-mudahan Bang Zuma juga bisa hadir ya, memberikan motivasi kepada kita semua bahwa inilah adanya apologet. Semenjak adanya apologet atau guru-guru kita menyaksikan banyaknya yang mu'alaf di TikTok. Jujur saya sendiri ya, sebelum saya adanya apologet ini, saya sangat jarang melihat yang mu'alaf atau yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi alhamdulillah berkat guru-guru kita, Bang Zuma, Uni Rifa, Ustadz Alif, Bang Kian Santang dan teman-teman kita yang lainnya, hampir tiap bulan itu kita menyaksikan ya orang kembali kepada fitrahnya. Insya Allah ini Bang Arum yang sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Bahkan sama saya pun pernah juga berdiskusi, tetapi beliau termasuk yang santun, yang santai, yang tanpa menghujat dan mau mendengarkan penjelasan dari lawan diskusinya. Ya alhamdulillah, kalau orang yang memang benar niatnya mencari kebenaran, maka akan Allah permudah mendatangkan hidayah kepada mereka. Tetapi apabila cuma mau mencari permusuhan dan hujatan, maka Allah akan menambahkan kesesatan-kesesatan itu kepada mereka. Ya teman-teman, jangan lupa diposting ulang, di tap-tap layar ya. Semoga ini juga menjadi motivasi bagi saudara-saudara Kristen kita yang mencari kebenaran dengan tulus, dengan niat untuk keselamatan, bukan hanya untuk mengujar kebencian atau untuk menghujat agama Islam, tetapi benar-benar mencari kebenaran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara Kristen kita yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, ini kabar gembira ini, subhanallah. Ya, Pendeta Arum akhirnya nyampe seperti kilat ada, seperti kedipan mata ya orang lewat itu, kalau orang-orang bertakwa itu ya, karena memang bukan kita sendiri yang lewat itu, bukan seperti kita lewat di jembatan biasa, enggak, amal-amal kita ya. Kalau amal kita baik banget ya seperti secepat kilat mana nyampenya. Jangan diartikan kita ini lewat seperti sekarang, lewat di jembatan. Bukan itu, amalnya yang menyebabkan kita itu bisa. Makanya ada yang secepat kilat, ada yang seperti kedipan mata nyampe. Bukan kita lewat seperti kita lewat biasa di dunia gitu. Udah, apa lagi? Apa kermi ini? Ngomong gak jelas. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaan nomor 3, ayo. Ini siapa ini, Bu Rona ini? Kermi. Ada di mana Kermi ini? Ada suaranya. Oke, udah bisa. Ya, tuh apa lagi? Pertanyaan nomor 3. Ayo. Aduh kan. Yang lain. Ini Dimas ini. Apa? Dimas, Otan apa Kristen, Bang? Halo? Masih kurang ini loh,
manusia diciptakan dengan tanah di akhir zaman ajaran Anda, ya kan? Artinya Anda tetap sebagai manusia biasa yang terbuat dari tanah, kan gitu. Bagaimana melewati jembatan Siratal itu secepat Oke, udah, jangan panjang-panjang. Bagaimana cara? Memang kalau secara akal, tidak mungkin bisa kita lewat. Tapi karena ini di ayat 72 dalam Al-Quran, Allah, ya kehendak Allah yang bisa melewati itu. Dan Allah hanya menyelamatkan orang bertakwa. Berarti Allah yang berkehendak kita bisa atau tidak. Bukan kita sendiri. Ya kalau kita sendiri murni seperti sekarang, ya mustahil bisa. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, dan Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya yang bisa melewati ini cuma orang-orang yang dikehendaki Allah yang bertakwa. Udah, apalagi? Nomor 4. Enggak, gini loh, harus masuk di akal. Bagaimana manusia biasa? Harus masuk akal gimana? Manusia biasa loh, kan terbuat dari tanah. Walaupun masuk manusia biasa, kita nanti di dalam Bible sama kita nanti di surga itu bukan lagi tubuh seperti kita ini, seperti bukan tubuh lagi. Maka dalam Bible tubuh kemuliaan sudah. Kesurupan. Bertanya aja kesurupan. Gila. Tubuh manusia nggak bisa. Tubuh manusia ini memang dari tanah. Nanti di sana itu tubuh baru lagi. Tubuh tanah kita sekarang ini kan sudah dikubur, hancur. Maka nanti kita hidup lagi diberi tubuh yang kekal gitu. Itu. Udah, pertanyaan nomor 5, ayo. Itu yang saya tanya. Itu doang sudah dijelasin, itu doang. Cepat. Dia Nanya lagi, nanya, udah boleh. di akhir zaman. Tubuh Anda kan tetap Udah nanya lagi nomor 5, ayo. kan terbuat dari tanah tubuh Anda. Kau menipu kau. Nipu gimana? Udah, nanya nomor 5. Pertanyaan nomor 5, ayo. Penipu penyesat. Pertanyaan nomor 5, nomor 5. Badanmu Dah boleh. Nomor 5 sekarang pertanyaan udah dijawab. Udah, silakan Bang Masa atau Bang Dimas, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, gini Ustadz. Ya. Mau diantar. Jadi gini, ternyata saya dikirim bukti-buktinya sama dia. Ini bukan seujon ya, bukan seujon. Banyak header-header yang ngehujat dia. Wah lu mualaf gara-gara cuan lah, gara-gara apalah. Ternyata bukan dari orang-orang Kristen aja yang nge-DM itu, orang Muslim sendiri. Maaf ya, mohon maaf buat teman-teman Muslim. Banyak yang nge-DM seperti itu. Jadi kena mental si Aromin ini, saya bacain ya. Kena mental dia. Ini kena mental. Nah ini, gila, gua dihujat banyak orang di TikTok gara-gara duit, semua bilang gua mualaf, gak sanggup gua, kena mental gua Kang katanya. Coba, ini coba teman-teman, kalau misalkan ada yang seperti itu mau gimmick kayak mau apa, kayak serahin aja ke Allah. Kita nggak bisa, kita nggak boleh menghakimi seseorang loh, nggak boleh loh. Kalau misalkan itu benar dia dapat syahadat, kalian mau apa? Coba, siapa yang nanggung dosa kalian? Dia mau gimmick kayak mau apa kayak, biarin aja, betul nggak Tad? Serahin Iya, Allah. betul Kang. Terus gini, harus seperti itu ketika dia coba mau kena tombak ini juga Tad. Bentar ya, izin ya, saya potong dulu izin. Teman-teman, tolong dibantu posting ulang, share-share, tab-tab layar, dan yang penting lopornya digas ya, lopornya digas. Ini mau kena tombak lagi ini. Ini sekarang gimana? Masih nge-lag gak?
Udah kembali. Nah, maksudnya gini Kang, biar tidak ada salah paham ya. Jadi tugas kita itu adalah meyakinkan dia atau kegelisahan yang ada di benaknya itu kita ingatkan gitu loh. Kita motivasi dia gitu. Jadi seperti itu, bukan jadi kita membuat dia seperti yang tadi Akang bacakan ya. Ada teror, ada tuduhan-tuduhan negatif dan sebagainya, itu nggak bagus juga kan gitu. Jadi karena kegelisahan dia itu karena dia masih non muslim. Misal begini, ketika dia mengaku merasa, maaf kata misal takut miskin lah, katakan ini umumnya aja ya kita sebutkan. Ya wajar kan dia masih non muslim. Tapi kalau sudah menjadi muslim, rasa takut itu kita ingatkan, kita punya Allah yang maha kaya kan gitu. Nah ketika dia masih di luar ya kita ingatkan aja bahwa yang namanya kejadian seperti itu kan bukan hanya orang yang orang beriman, siapapun mereka kalau Allah takdirkan tidak kaya gitu loh. Jadi seperti itu, cuma buat Ikhwan Fillah ya kita juga kan tidak rugi juga kan ketika kita tidak menyerang dia kan gitu ya. Intinya sih seperti itu. Kembali serahkan kepada dia aja gitu. Oke, gitu Kang. Lanjut. Ya, Pak Desuki, Gus Miftah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Iya, kenapa? Waalaikumsalam, Masya Allah Ustadku. Ini WA-nya nih, baru nge-WA, kena tombak Kang Wahid katanya. Kasihan loh orang kayak gitu, mau benar mau enggak ya serahin ke Allah. Gak usah kita menghakimi, ngapain gitu menghakimi, kayak yang udah benar aja hidup. Ya namanya non muslim tuh ya wajar mereka mengalami ketakutan, tidak terbiasa, hidup susah. Ya kan, segala sesuatu itu ukurannya adalah materi. Beda dengan kita umat Islam, segala sesuatunya sudah kita serahkan kepada Allah kan. Waktu kita sholat itu kita sudah selalu berikrar. Enggak, itu maaf saya luruskan Pak De, itu yang nge-DM itu bukan hanya dari non muslim tapi banyak dari muslim juga. Masa perilaku kita disamakan dengan kafir? Ya janganlah. Bluetooth disconnected. Cek, ini aman sekarang ya? Tadi agak ini. Lanjut Pak De, lanjut. Kalau kita sebagai muslim ini kan segala sesuatunya apa yang kita perbuat itu kan hanya untuk Allah saja kan. Sebagaimana waktu kita sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Jadi kita berbuat ya kan, serahkan kepada Allah, hasilnya seperti apa Allah nanti yang menentukan. Yang penting kita berusaha. Nah begitu, dan tidak akan pernah mengalami takut kekurangan insya Allah ya. Bagi muslim-muslim yang ngerti insya Allah tidak takut mengalami kekurangan, karena Allah sendiri kan sudah berfirman, Ad-dunya mata'ul gurur, dunia ini hanya senda guru saja, hanya main-main saja ya kan, nggak usah terlalu pusing. Nah itu bagi kita, Allah menciptakan kita itu sudah ditentukan rezekinya 500 tahun ya Ustadz Miftah. Sebelum segala sesuatu diciptakan Allah sudah menentukan kadarnya kan. Jadi nggak usah pusing, itu bagi kita. Iya kan, bagi kita ada keyakinan seperti itu. Iya, saya aja yang jomblo udah lama gini nggak pusing saya. Kenapa kalian yang pusing? Ya tapi bagi non muslim kan nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu Bang Kian Santang. Mereka akan mengalami ketakutan, kelaparan, kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi, ya kehilangan teman, itu sudah wajar itu. Tapi insya Allah nanti ya setelah dia muslim seperti yang dikatakan Ustadz Alif, semua itu akan terkikis insya Allah. Berapa banyak? Saya saran, Pak De, saya saran buat teman-teman muslim yang ngerasa dirinya yang merasa ya, saya nggak nuduh, yang merasa udah nge-DM Bang Arom terus ngehujat Bang Arom, minta maaf kalian. Dosa kalian kalau nggak minta maaf. Ya pernah kita kan berdiskusi dengan Bang Arom ya, dia itu sebenarnya udah nggak percaya di Kristen, cuma kan ada duitnya, dia kan bilang begitu kan, ada duitnya gitu. Nah kita gimana coba? Karena kita tidak di posisi dia, jadi nggak bisa ngomong banyak. Oh kalau begitu ya susah, saya bilang begitu aja.
Enggak perlu kita hujat, kau begini, enggak perlu. Karena kita enggak dalam posisi dia. Gitu loh. Orang yang biasa hidup enak tiap bulan gajian gitu, tiba-tiba disuruh menderita ya, itu susah kawan. Kalau bukan karena betul-betul hidayah ya yang datang dari Allah itu, enggak bisa mengikis itu semua, enggak bisa. Tapi kalau hidayah udah datang, semua akan dilepas itu. Ya. Nggak peduli anak istri, jabatan, harta, nggak peduli, semua akan dilepas. Karena apa ya, di hatinya ada Allah saja. Selagi di dalam hati saya ada Allah, nah kan begitu tuh, insya Allah dia akan merasakan tenang. Betul. Gitu kawan-kawan. Makanya komen-komen kalian itu dijagalah. Udah jangan kayak Tuhan, udah bisa menghakimi orang. Aduh. Bismillah, mungkin ada yang mau disampaikan, Tafadhol. Dikit dong, aku belum selesai dipotong-potong. Oh, belum selesai. Aduh, maaf. Pade, lanjut. Aduh, ya Allah. Saya itu sering mengatakan ya, di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang kita anggap penting. Contoh kesehatan. Kesehatan itu penting bagi kita. Ketika kita ingin sehat, kita itu akan rela kehilangan harta kita. Tidak apa-apa deh saya miskin, yang penting saya sehat. Nah, kesehatan. Yang kedua, apa yang lebih penting dari kesehatan? Nyawa. Orang akan rela kehilangan harta, bahkan rela kehilangan anggota badan. Misalnya orang yang harus diamputasi kakinya, karena kalau tidak diamputasi bisa membahayakan nyawanya. Dia akan merelakan kakinya dipotong. Nggak apa-apa, kaki saya dipotong. Nggak apa-apa, saya miskin, hidup dalam kelaparan. Yang penting saya masih bisa hidup. Tuh, nyawa. Ada yang lebih penting lagi, iman. Ya, ketika orang mempertahankan iman, jangankan harta, jangankan nyawa, badan kita, nyawa kita, semuanya diberikan. Tidak apa-apa saya kehilangan semuanya, termasuk nyawa saya, seluruh keluarga saya hilang, nggak apa-apa. Yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Karena itu yang diamanatkan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan beragama Islam, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beriman. Itu dia. Maka dipertahankan semua itu. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang seperti itu, kata Allah dalam Quran, termasuk seburuk-buruk makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kalau kita mati dalam keadaan muslim, khairul bariyah. Begitu kawan-kawan, ya. Bagi muslim, ya mari kita pertahankan, karena nikmat, sesungguhnya nikmat yang paling nikmat adalah iman di dalam Islam. Tafadhol Ustaz Miftah. Waduh, udah komplit semua sama guru-guru saya. Ya, yang jelas kita sebagai muslim ya untuk menjauhi yang namanya buruk sangka, kita berbaik sangka aja. Karena ya tadi, hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita itu menyampaikan risalah-risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi peran kita ya hanya menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan juga mana yang haram. Untuk selanjutnya ya masing-masing. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat yang pertama itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang beriman. Dan yang ketiga ini, yang kedua sih sebenarnya kalau dari susunan ayatnya yang ketiga ya. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua.
Nah, orang tersebut bukan kelompok orang-orang kafir, tetapi dia itu beriman tapi di hadapan Allah tidak digolongkan orang-orang yang beriman. Mereka mengaku orang yang beriman tetapi tidak digolongkan orang yang beriman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal mereka bukan orang kafir. Siapa itu? Di dalam surat Muhammad ayat yang pertama, yang kedua, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Yang pertama orang-orang kafir, kemudian yang kedua wasaddu an sabilillah. Orang-orang yang menghalangi ke jalan Allah. Jadi ada teman-temannya, ada sahabatnya, ada orang yang ingin di jalan Allah, mereka halangi. Padahal mereka bukan orang kafir. Maka kata Allah apa? Adalla a'malahum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalan-amalan mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dia tidak kafir, orang beriman, tetapi tidak dianggap beriman hanya gara-gara seringkali menghalang-halangi orang yang mau ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ayat yang kedua, yaitu apa? Walladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim, dan juga percaya, orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran dari Tuhan. Maka apa jaminannya? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan menghapus keburukan-keburukan mereka dan akan menggantinya, akan memperbaiki kehidupannya. Gitu. Jadi menyikapi dalam hal itu yang mestinya kita sebagai muslim mesti bijak ya. Seperti tadi disampaikan oleh guru-guru kita semua, tidak ada ruginya. Apakah mereka itu pura-pura atau tidak, itu bukan hak kita untuk menghakimi ya. Yang penting kan kita sudah mengamati, kemudian juga sudah menseleksi bahwasanya ya untuk sampai saat ini udah ada niat untuk menerima kebenaran Islam. Ya kita sambut dengan baik. Adapun dia itu pura-pura modus atau apa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menarik mereka dari jurang kekufuran, dari sudah memutus mata rantai kemusyrikan itu. Maka kenapa di dalam Islam itu kan banyak kelompok, ada yang kelompok mukmin, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang murtad, ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang dhalin. Itu adalah kelompok-kelompok di mana kita di posisi yang mana mau menempatkan diri itu. Itu saja teman-teman ya. Segala sesuatu kita berbaik sangka saja. Ya, gantian Tan kalau mau sholat asar. Ya udah. Ini teman-teman minta maaf ya yang ngerasa dirinya udah salah. Walaupun dia mau jadi syahadat kayak mau enggak kayak gitu kan ya. Serahkan ke Allah. Kalian gak berhak untuk apa disebutnya ya. Kalian gak berhak untuk menghakimi seseorang. Gak berhak loh. Yang berhak menghakimi seseorang itu Allah. Jadi udahlah ya, hilangkan, jauhkan sifat-sifat seperti itu ya, jauhkan. Biar Allah nanti yang menilai. Hidayah itu priwil milik Allah, bukan milik si Luga. Kan gak ada ruginya juga, gak ada ruginya kan? Coba ruginya apa? Ya monitor nggak moderator? Coba dinaikin, saya nggak bisa lihat. Pak Desuki kemana ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan tadi Rungkad. Coba teman-teman di tab-tab layar posting ulang, di share-share dan love orange-nya digas ya, biar nggak Rungkad ini. Memang tadi pasukan kompak. udah buka emang? Udah buka tadi si Arom langsung yang buka di komalnya. Saya sarankan buka komal aja udah, biar nggak inilah. Soalnya kena mentalnya, kasihan dia. Banyak teman-teman yang nge-DM ke dia, ternyata ngehujat ke dia gara-gara cuan lah, gara-gara apalah. Kan kita nggak tahu isi hati orang, guys. Emang ada yang tahu isi hati orang? Dia mau gimmick kayak, dia mau apa kayak, serahin ke Allah. Serahin ke Allah. Kita punya Allah loh. Ustaz Juki, kenapa turun? Naik lagi tadi. Udah macam Tuhan aja menghakimi orang. Kalau kita mengingat dulu ada sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Ya Rasulullah, ada apa? Apa saya bisa masuk Islam? Bisa, kenapa tidak? Tapi saya masih senang zina ya Rasulullah. Enggak apa-apa. Saya juga suka judi ya Rasulullah. Tidak masalah. Saya juga gemar berbuat jahat ya Rasulullah. Gemar minum ya Rasulullah. Tak apa. Beneran ya Rasulullah? Boleh ya Rasulullah? Boleh. Enggak apa-apa, kata Rasulullah. Oh begitu mudah? Iya. Mudah kok di dalam Islam itu. Syaratnya apa enggak ada yang lain? Iya. Syaratnya yang penting kamu jujur, katanya. Yang penting jujur dulu. Enggak apa-apa. Kalau masih hobi judi, masih gemar zina, kemudian masih suka yang namanya mabok-mabokan, gak apa-apa, yang penting jujur, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat tersebut bersyahadat. Nah, ketika sahabat ini yang syahadat kemudian mau melakukan perbuatan maksiat, dia mau minum, dia ingat perkataan Rasulullah. Loh, saya sudah berjanji kepada Rasulullah, saya harus jujur. Lah kalau misalkan saya ditanya sama Rasulullah, kamu hari ini apakah mabuk atau tidak? Kalau misalkan saya jawab tidak, berarti saya berbohong. Kalau misalkan saya jujur, malu. Loh, saya kan sudah muslim. Masa masih mabuk-mabukan, malu kepada baginda, pada Rasulullah. Akhirnya dia tidak jadi. Begitu juga ketika dia mau berzina.